Kisah kali ini mengenai tentang perintah sholat kepada Rasulullah. Tahun itu dikenal dengan nama Tahun Duka Cita. Setelah meninggal istri beliau, Rasulullah, paman beliau yang selalu mendukung dan melindungi Rasulullah juga wafat. Rasulullah pun mengalami kesedihan. Tahun itu dikenal dengan nama Tahun Duka Cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Rasulullah malam itu melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun datang malam itu membawa Rasulullah bersama dengan binatang tunggangannya yang bernama buruk. Adik-adik di rumah tahu nggak buruk ini apa? Ya betul. Binatang buruk adalah binatang ciptaan Allah yang memiliki sayap di kanan dan kirinya seperti kuda. Tapi tubuhnya lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Setiap langkah kaki buruk melangkah, secepat kilat cahaya kecepatannya. Malam itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Disiapkan tunggangan untuk Rasulullah buruk dan malam itu melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju tempat yang jauh di Palestina, di Masjidil Aqsa. Rasulullah pun melakukan perjalanan yang luar biasa. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat di sana. Dan setelah itu, malaikat Jibril mengajak naik ke atas, yaitu Mi'raj ke langit ke-7. Kenapa adik-adik? Ya, di langit ke-7, Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Pertama kali, perintah sholatnya sebanyak 50 kali. Tentu, itu sangat memberatkan umat Rasulullah. Karena rahman dan rahimnya Allah, Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat satu hari 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, 5 waktu. Adik-adik yang di rumah, sahabat Anas, bagaimana? Kalian sudah tertib melaksanakan sholat? Ya, ajak kakak dan ikut sholat berjamaah ya bunda ya. Adik-adik, sahabat Anas di rumah, setelah perintah sholat ini diturunkan, maka Rasulullah pun ingin mengkabarkan kepada penduduk kota Mekah. Pagi hari, Rasulullah keluar dari rumahnya ingin mengkabarkan peristiwa semalam, Isra dan Mi'raj. Saudara Rasulullah, Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, jangan kau sampaikan kabar itu. Niscaya orang-orang di Mekah, mereka akan mengejekmu, mereka akan menentangmu," kata Ummu Hani. Tapi Rasulullah dengan berani, Rasulullah dengan tersenyum dan bersabar berkata, "Aku akan menyampaikan kabar ini kepada penduduk kota Mekah. Semoga mereka percaya dan mau menjalankan perintah Tuhanku." Nah, sahabat Anas, pagi itu Rasulullah pun berjalan menemui orang-orang di kota Mekah. "Wahai penduduk kota Mekah," orang-orang pun berkumpul. "Ada apa dengan Muhammad? Mengapa dia memanggil kita?" Abu Jahal, Abu Lahab pun mereka berbondong-bondong bersama dengan penduduk kota Mekah. "Hei Muhammad, apa yang kau ingin sampaikan kepada kami?" "Iya, apa yang ingin kau sampaikan kepada kami?" kata orang-orang. Rasulullah pun berdiri dan menyampaikan kabar peristiwa Isra dan Mi'raj. "Semalam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan mendapat perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Maka bertakwalah dan kerjakanlah sholat sebagai bukti ketakwaan kita." Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang yang lainnya, mereka tertawa. "Hei Muhammad, kau mungkin sudah gila atau kau sudah tidak waras. Mana mungkin dalam waktu semalam pergi dari Mekah menuju ke Palestina dan pagi ini kau kembali?" "Iya, mana mungkin kita pergi ke Makkah menuju ke Palestina naik onta butuh waktu perjalanan 1 bulan." Orang-orang mereka mengejek dan menyanggahnya. Mereka tidak percaya, sahabat Anas. Rasulullah tetap sabar menjelaskan peristiwa itu.
Orang-orang mereka berbisik-bisik. Kita panggilkan saja teman sahabatnya bernama Abu Bakar. Coba dia percaya atau tidak apa yang dikatakan Muhammad. Lalu sahabat Anas, sahabat Abu Bakar pun dipanggil. Hai Abu Bakar, coba kau datang kemari. Kau dengarkan apa yang dikatakan oleh sahabatmu Muhammad. Katanya semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah kembali ke Mekah. Adik-adik, sahabat Anas, sahabat Abu Bakar kemudian berkata, aku percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, baik yang sudah dikatakan maupun yang belum dikatakan. Nah, adik-adik, orang-orang di Mekah pun mereka terdiam. Orang-orang ada yang sebagian percaya, ada yang sebagian tidak percaya. Nah, inilah kisah tentang Rasulullah mendapatkan perintah mengerjakan sholat yang hari ini kita lakukan. Dan di bulan Ramadan, selain sholat wajib 5 waktu, ada tambahan sholat sunnah lainnya. Apakah kalian mengerjakan di rumah bersama ayah dan bunda? Sholat apa namanya? Iya, betul. Sholat taraweh. Nah, teman-teman, inilah kisah bagaimana perjuangan Rasulullah mengajak orang-orang untuk taat dan beribadah kepada Allah. Sholat adalah bentuk ketakwaan. Dan orang-orang pun, mereka yang percaya dengan peristiwa itu, mereka mengimaninya. Adik-adik, sahabat Anas di rumah, peristiwa Isra dan Mi'raj membutuhkan keimanan dan kepercayaan kita. Dan saat ini, di zaman modern, sebuah peristiwa perjalanan jauh sudah mudah ditempuh dengan waktu yang cepat. Karena kecanggihan teknologi, Allah memberikan nikmat ilham dan kecerdasan kepada manusia untuk menciptakan teknologi-teknologi modern. Tapi, para penemu-penemu teknologi itu, mereka belajar dari ciptaan Allah dengan cara tafakur dan berpikir. Seperti penemu pesawat terbang. Awalnya, mereka melihat burung ciptaan Allah yang bisa terbang dan dilakukan percobaan. Nah, sahabat Anas, inilah kisah seru dari kisah Rasulullah. Setelah ini, kita akan seru-seruan lagi ya dengan kegiatan yang pasti sudah ditunggu oleh kalian. Ya, kita akan bikin permainan dan juga kreativitas. Nah, setelah yang ini ya,